Ya, kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah. Jadi kita bahas di sini adalah tentang keistimewaan dari Daulah Khilafah. Kita masuk kepada halaman 21, poin keempat, tentang keistimewaan Daulah Khilafah. Jadi yang keempat ini, yang keempat ini adalah Arabi yuharrimu ala daulatil islamiyati an taj'ala sultanan lil kufari alal muslimina fiha. Jadi diharamkan kepada negara daulah Islam di sini untuk menjadikan kekuasaan bagi orang-orang kafir atas kaum muslimin pada kekuasaan tadi, atau penguasaan orang kafir atas kaum muslimin. Jadi orang kafir itu nggak boleh menguasai orang Islam jangan membiarkan diri dikuasai orang kafir. Termasuk dalam hal bernegara. Maksudnya di sini negara itu diharamkan. Kalau negara daulah khilafah nanti itu bagaimana? Ya, dia mengikuti atau tunduk dalam ketentuan orang-orang kafir, gitu, ya, ya. Misalnya bagaimana, ya, kaindimamiha ila ahlafi askariyah. Misalnya bergabung di sini dengan fakta pertahanan, fakta kemiliteran, itu nggak boleh. Jadi negara itu nggak boleh ngikut misalnya Fakta Warsawa, mengikuti, kalau dulu nggak ada Fakta Warsawa ya, misalnya NATO, atau misalnya mengikuti misalnya perjanjian Fakta Perdamaian Militer atau militer yang berkaitan dengan misalnya kawasan Asia, misalnya Asia Tenggara dan sebagainya kalau bisa ada. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Atau juga misalnya au aqdiha muahadati siyasiyati au saqafiyah au iktisadiyah au ghairiha. Atau perjanjian-perjanjian, akad-akad perjanjian politik dan saqafah, ya. Begitu juga ekonomi. Jadi tidak boleh ikut dalam fakta ekonomi, misalnya WTO, ya, GATT, atau misalnya perjanjian-perjanjian regional yang bersifat misalnya di situ ada orang kafir, negara kafir, ya, menguasai daulah Islam, ya. Yang bagaimana yakunu sultanu fihal lil kufari, yang menempatkan bagi orang kafir tadi adanya kekuasaan. Jadi menguasai negara, mendikte negara aja nggak boleh. Jadi kalau sekarang misalnya, ya, negara daulah Islam, ya, ada, lalu kemudian dia bekerja sama dengan negara kafir untuk mengatur pertahanan, mengatur perekonomian, itu pasti tidak akan bisa merdeka, tidak akan bisa independen. Nah, ini tidak boleh
berarti menempatkan orang kafir sebagai penguasa. Dan daulah khilafah tidak begitu. Nah, jadi kalau kita misalnya sekarang memahami misalnya 100 tahun daulah khilafah diruntuhkan dalam kaum muslimin, ya, pada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin dahulu itu menjadi negara adidaya dan menguasai seluruh penjuru dunia, sepertiga, 2/3 dunia. Nah, dan itu tidak bekerja sama dengan apapun. Saat bekerja sama, runtuhlah daulah dahulu itu. Karena emang uniknya begitu. Kenapa? Karena ada firman Allah, liqaulihi ta'ala, ya ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan tidak akan pernah Allah itu menjadikan bagi orang kafir untuk memimpin, untuk memberi jalan kepada orang kafir apa? Kepemimpinan atas kaum mukmin. Salam. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita misal nanti punya negara, ya, kalau misalnya di situ ada orang kafir nggak boleh menguasai kita. Negara kafir pun tidak boleh menguasai kita. Ya. Nah, ini firman Allah dikatakan begitu. Wa yajibu an ta'mala munzu qiyamiha lil iktifa'id zati fi iktisadiha. Dan wajib untuk menjadikan atau untuk beraktivitas sejak berdirinya daulah khilafah tadi apa? Untuk mencukupi, agar tercukupi secara hakiki dalam masalah perekonomian. Jadi tidak boleh juga tergantung dengan hal lain, dengan negara lain, tidak. Kita akan berdiri sendiri, kokoh daulah khilafah itu. Wa antamala ala iktiadi, ya, markazid daulatil ula fil alami. Dan kita akan beraktivitas untuk apa? Ya, untuk memimpin menjadi pusat negara adidaya di dunia ini. Jadi untuk memimpin menjadi negara adidaya, menjadi negara superpower. Kita telah bahas di dunia ini negara itu ada 3, ada kondisinya itu ada negara adidaya, ada negara satelit, ada negara independen, ada negara pembebek. Nah, itu yang pernah kita bahas. Ya. Nah, daulah khilafah itu akan menjadi negara adidaya. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kewajiban dari kaum muslimin tidak boleh di bawah dari orang-orang kafir. Bisa. Ya kan? Karena tahu caranya, ya kan? Tahu kekuatannya, tahu membangkitkan umatnya. Nah, itu, ya. Jadi umatnya ini akan bangkit, maju. Ya. Jadi pernah dikatakan oleh salah seorang ulama di Timur Tengah saja. Jadi puluhan tahun bangsa Arab tidak mampu mengusir Israel. Kenapa? Karena orang Arabnya sendiri nggak mau bersatu. Kenapa dia nggak mau bersatu? Karena mereka diracuni dengan ide nasionalisme mereka. Kalau mereka itu memahami ide persatuan dalam Islam, ikatan ideologi dalam Islam, maka akan menjadi kuat. Gitu. Nah, ini jadi akan menjadi negara superpower. Ya. Kama dallat ala zalika, sebagaimana yang ditunjukkan atas hal itu adalah apa? Af'alur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin min ba'dihi, yaitu adalah perbuatan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin setelahnya. Apa itu? Litakuna daulatan qaidatan wa mu'assiratan. Agar menjadi daulah khilafah itu adalah negara yang kaidah, memimpin dan juga berpengaruh. La tabi'atan wa amilatan, dan tidak menjadi negara pembebek, bahkan menjadi negara boneka, tidak. Kenapa begitu? Karena dia tahmilul islama ilan nasi kafatan,
yang daulah khilafah itu akan mengemban Islam kepada seluruh manusia seluruhnya. Litakhrujahum min zulumatil kufri ila nuril islami. Ya, agar bisa mengeluarkan mereka manusia semuanya itu dari kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Jadi gimana bisa membuat umat ini menyambut Islam, keluar dari kegelapan, menerima Islam? Ternyata negaranya malah ngikutin orang kafir. Nggak mungkin. Makanya uniknya daulah khilafah, dia akan berdiri sendiri. Ya, dia akan menjadi negara yang superpower di situ. Ya. Nah, begitu juga dia akan mengeluarkan umat wa min syaqail anzimatil wad'iyah ila udulil ahkami syar'iyyah, dan juga dari lembah kegelapan atau kependeritaan syaqa, sistem yang ada sekarang ini, menuju keadilan hukum-hukum syariat Islam. Jadi kalau dalam Islam, ya, daulah khilafah itu berdiri menjadi daulah ecek-ecek, nggak mungkin. Loh, kalau gitu apakah mampu? Mampu, karena umat Islam ini ada di seluruh penjuru dunia. Dan nanti umat Islam akan bergabung menjadi satu. Bersatu padu, bisa. Wah, mimpi. Kenapa mimpi? Lowong ini adalah perintah Allah kok. Ya kan? Sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah summas sakata, itu kata Rasulullah SAW. Kemudian akan ada nanti kekhilafahan dengan manhaj kenabian, kemudian Rasul diam. Itu adalah pemerintahan terakhir dari umat Islam. Sebelumnya ada mulkan Jabarian, mulkan Adhan, dan mulkan Jabrian. Nah, itu dia. Ya. Ini ciri khas daulah khilafah yang keempat. Ketiga kemarin tentang partai politik yang harus sesuai Islam. Jadi tidak boleh nanti daulah khilafah tunduk kepada kepemimpinan kufur. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan ini? Oh, ada lagi belum ya? Ada pertanyaan maksudnya? Paham ya? Yang keempat. Kelima. Oh, salah baca terus ini. Yang kelima. Ya. Apa di sini? Al-lughatul arabiyyatu hiya lughatur rasmiyah fi daulatil islamiyah. Bahasa Arab, jadi ciri khas keunikan daulah khilafah nanti adalah menjadikan bahasa Arab adalah bahasa resmi dari negara Islam. Jadi kita nih, bahasa resmi kita nih bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan. Tapi bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab nih. Jadi harus ngerti bahasa Arab sebenarnya. Jadi harus belajar, enggak apa-apa. Nah, nanti dijelaskan di sini. Fahiya lughatur rasmiyah. Ya. Litukhatabi mahalian wa duwalian. Ini adalah bahasa resmi yang menjadi ucapan, ya, baik dalam regional maupun internasional. Jadi nanti daulah khilafah itu bukan nggak butuh, walaupun nanti tetap ada orang yang paham bahasa Inggris, tapi ngomongnya itu bukan ngikutin bahasa lain. Resminya itu adalah bahasa Arab. Mau dengan orang Inggris, mau dengan orang Spanyol, orang Meksiko, orang Afrika, orang manapun, dia akan ngomong bahasa Arab. Kalau perlu mereka yang menyediakan penerjemah. Wah, sombong sekali nih. Enggak, karena memang tuntutan resminya begitu. Sehari-hari juga bahasa di masyarakat bahasa Arab. Kalau gitu akan hilang dong bahasa daerah. Enggak, silakan kalau di rumah. Ya, di rumah, di komunitas kecil, ya, itu silakan pakai bahasa daerah atau bahasa negara masing-masing, bahasa wilayah masing-masing.
Tapi bahasa Arab itu bahasa yang menjadi bahasa resmi. Gitu. Ya. Wa hiya lughatut taskifi wa ta'limi wal i'lam. Itu bahasa Arab adalah bahasa dalam pendidikan, dalam taskif. Ayo diketengahin sini. Ayo. Ya, tuh, mau makanannya. Bentar ya. Ya, silakan sini. Jadi bahasa yang digunakan dalam taskif, pembinaan, pendidikan, dan juga pengumuman-pengumuman atau media massa. Ya. Wa yarji'u ila nususiha wa madlulatiha fi hali husulil khilafi ala nassin min nususil muahadati wal ittifaqiyati baina daulati wa ghairiha minad duwali. Dan dikembalikan kepada nas-nas dan penunjukan-penunjukan dari bahasa Arab itu dalam kondisi yang sampai pada saat terjadi apa? Perselisihan terhadap nas dari nas-nas perjanjian dan kesepakatan baina daulah, antara negara dan selain, dan antara daulah khilafah dan yang lainnya, di antara negara-negara yang memang melakukan perjanjian. Wah, bayangkan. Jadi perjanjian yang menjadi perbedaan-perbedaan, ya, interpretasi dalam penyelesaian permasalahan dalam perjanjian dua negara, maka dikembalikan kepada makna-makna bahasa Arab. Ya. Ya. Wahaja wajibun syar'iyyun. Nah, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi ini wajib secara syariat. Gidaulah. Ya, sekarang kalau gitu sekarang gimana nih? Makanya belajar bahasa Arab. Gitu, dikit-dikit. Ya, Bang Yamil. Belajar bahasa Arab juga kan? Dek, belajar bahasa Arab juga kan nih? Belum. Tapi baca Quran kan? Oh iya, itu bahasa Arab. Quran bahasa Arab bukan? Bahasa Arab juga. Iya kan? Nah, kenapa ini adalah kewajiban secara syar'i? Kenapa? Li'annaha, ya. Ya, dikarenakan ya, lughatul Arabiyah, apa itu? Lughatul Qur'ani wa sunnah, adalah bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah. Ya, bisa juga langsung li'annaha lughatul Qur'ani wa sunnah. Dikarenakan bahasa Arab ini adalah bahasanya Quran dan sunnah. Ya. Wala yatimmal istihad, dan tidak akan sempurna istihad fi nususihima, dalam nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi, wa ma'rifatal ahkam, dan juga pengetahuan hukum-hukum minhuma dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi, illa bil lughatil arabiyah, kecuali dengan bahasa Arab. Ya. Nahiyaka, belum lagi. Nah, ini bahasa artinya itu nahiyaka. Anna i'jazil Qur'ani ja'a biha. Belum lagi bahwa bahasa Arab itu, dengan bahasa Arab itu ada kemukjizatan Al-Qur'an. Itu datang dengan bahasa Arab atau bersama dengan bahasanya itu, bahasa Arab tadi. Ya. Jadi mukjizatnya Quran itu ya dengan bahasa Arabnya itu. Itu luar biasa. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu ya dengan bahasa Arab. Ya. Wa ijazuhu juz'un minal aqidah al-islamiyah. Jadi mukjizat Al-Quran ini bagian dari akidah, bagian dari keimanan. Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu kalamullah, gitu loh. Jadi gini, Al-Quran itu ya adalah sesuatu kalau sekarang ini dalam mushaf ya, ada juga tentu maksud di sini adalah hafalan ayat-ayatnya. Ada orang yang dulu tuh bilang
Quran ini buatan Nabi Muhammad. Quran ini buatan orang-orang Arab, dibacakan kepada Nabi Muhammad. Dua teori ini nggak benar. Karena Al-Quran menantang orang-orang Arab. Ya kan? Kata Allah dalam Al-Quran, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Apa namanya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, dan sekiranya kamu ragu dengan apa yang dibawa oleh hamba kami, Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, ya, fa'tu bi suratim mim mislih, datangkan satu surat yang semisal, dan minta tolong kepada semua yang kamu bisa mintakan tolong, kecuali jangan minta tolong pada Allah. Seluruh manusia, seluruh zaman, seluruh manusia di muka bumi, di muka planet manapun, bikin Al-Quran, bikin satu surat saja, nggak akan bisa kalau kamu orang benar. Sampai sekarang tantangan itu tidak bisa. Jadi Quran itu bukan buatan manusia, apalagi buatan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin, ya tak? Pasti Quran itu adalah kalamullah. Inilah kemujizatan Quran. Jadi pada saat kita membaca Quran, akrab dengan Quran, kita yakin di situ, hadirkan dalam diri kita, ini adalah kalamullah. Saat membacanya, kita membaca dalam bahasa Arab. Berarti kita sedang juga berakrab, berdekatan, itu ya. Artinya menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Dan ini keimanan. Menyadari Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, pada Nabi Muhammad dan kalamullah, itu adalah bagian dari keimanan. Dan juga wa anna sholata wa hiya ruknun min arkanil Islam, dan juga salat, bahwa sesungguhnya salat, dan salat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. La tuqbalu wa la takun, ya, tidak akan diterima dan tidak ada salat itu, ya, iya kan, yang bagaimana majazaatan illa biqiraatil Quran, ya, menjadi satu kesatuan, menjadi satu yang utuh dalam sholat itu diterima kecuali dengan dibacakannya Al-Quran. Jadi sempurnanya sholat pasti ada pembacaan Al-Quran, ya kan. Wal Qur'anu, ya, la yakuna Qur'anan illa bil lughatil arabiyyah. Dan Al-Quran yang itu adalah sebagai bacaan, tiada lain adalah dengan bahasa Arab. Berarti Quran itu adalah memang berbahasa Arab. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran sendiri. Quran itu adalah bahasa Arab yang nyata. Ya. Wa amma ta'allamul lughatin ukhra, adapun mempelajari bahasa yang lain, ghairul arabiyyah, yang itu adalah bahasa selain bahasa Arab, fahuwa fardun alal kifayah, ini fardu kifayah, ya. Tapi kemudian gimana di sini, taqumu bihi daulah, yang negara harus menegakkannya atau mengerjakannya, ya, qadaran ma yasuddu hajatiha, ya, yang sesuai dengan, ya, untuk didorong atau memenuhi kebutuhan dari bahasa tadi. Jadi kalau misalnya negara misalnya butuh untuk berdakwah, ada di daerah misalnya mana Afrika yang belum didakwahi Islam, harus dikirim para pengemban dakwah ke sana. Maka negara ngapain? Mengajarkan para dai bahasa Afrika juga, gitu kira-kira, ya, agar bisa diterima Islam, ya kan? Binaan alal qaidah syar'iyah, dan ini dibangun
ya sebagai landasan atau bangunan dari kaidah syariah, kaidah syara, yaitu apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib tadi kecuali dengan itu, maka yang menyempurnakan itu pun menjadi wajib. Nah, maka bagi di sini liriayatis suun, dan bagi pengelolaan masyarakat, wa hamlid dakwah, dan juga pengemban dakwah. Jadi misalnya ada negara yang baru bergabung dengan daulah khilafah, orang-orangnya masih belum ngerti bahasa Arab, maka negara akan menyuruh tadi gubernurnya kah, pejabatnya kah, ya, pengemban dakwahnya belajar bahasa tadi agar bisa meriayah umat, meriayah rakyatnya. Nah, juga nanti menjadi bagian dari dakwah. Nih, ini uniknya, poin kelima dari uniknya daulah khilafah. Wah, kalau gitu ini Arabisasi dong, ya. Jadi semua diarabkan seluruh dunia. Tidak, karena memang Al-Quran menyeruh begitu, Allah menyuruh begitu. Nabi kita, Nabi Muhammad itu juga apa? Berbahasa Arab. Loh, kalau gitu ya kita ngapain ikut-ikut orang Arab? Apa pikiran gini orang kafir yang kayak gini? Gitu. Keluar dia dari Islam, bagian dari akidah, nggak mau menerima Al-Quran berarti. Lah, Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Nggak mau sholat dia gara-gara apa? Ini Arab ini. Kan banyak tuh kemarin tuh. Wah, kita ini ngapain ngikutin Arab ini? Ya kan, menguatkan ekonomi Arab aja, kemana ke haji ini ke Mekah. Udah haji kemana, ke Cilengsi aja deh. Kacau orang begini mikirin ini karena Arabnya, bukan karena syariat. Lah, ngapain kita harus ngikutin syariat? Kan bisa yang lain. Lah, kamu mau ngikutin apa? Tuhan kamu itu adalah Allah. Yang Allah memberikan agama ini, syariat ini untuk dijalankan manusia. Kan ada juga agama yang lain. Bener nggak? Mikir nggak kamu dengan agama yang lain itu? Berarti kamu memang bukan orang Islam. Oke, berarti sikap saya jelas. Kamu orang yang harus didakwahi Islam. Kan gitu dah. Jangan halangi kami dalam dakwah Islam. Oh, saya juga Islam. Kok ya bisa orang Islam menolak syariat Islam, menolak bahasa Arab? Nah, ini kan kacau lagi. Jadi logika mereka tuh nggak sampai model-model begini nih. Gitu lah. Ya. Bab, ini 2 poin dari keunikan, ya, keunikan daulah khilafah. Silakan, ada pertanyaan? Gimana tadi? Ya boleh, silakan. Poin yang keempat, tidak boleh tunduk terhadap hukum kufur. Iya. Terkait dengan hutang luar negeri itu gimana? Hutang luar negeri gimana? Ya benar. Jadi gini. Saat sekarang ini daulah khilafah itu belum ada pada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin saat ini terpecah menjadi lebih dari 50 negara. Negara-negara kaum muslimin yang kecil-kecil itu ternyata punya hutang banyak. Ya, termasuk di sini. Utangnya banyak, baik itu hutang kepada perorangan, hutang kepada negara, kepada lembaga dan sebagainya, pokoknya hutang aja. Pada perusahaan dan sebagainya misalnya, itu hutang. Dalam catatan hutang yang itu adalah baik oleh warga negara juga, oleh negara juga. Karena hutang dalam sistem ekonomi kapitalis menjadi sesuatu yang harus ada dalam satu negara, bahkan begitu seolah-olah. Padahal nggak begitu kalau dalam Islam nantinya. Terus gimana kalau daulah khilafah berdiri di negara-negara yang kecil ini lalu kemudian bersatu, ya kan? Lalu bersatu dan kemudian membentuk daulah khilafah tadi, atau daulah khilafah berdiri di antara kita, di antara umat Islam. Bagaimana hutang-hutang ini? Maka hutang-hutang ini akan ditelaah menjadi 2. Ada nanti. Kalau hutang ini adalah bagian dari hutang seorang individu, atau hutang lembaga yang lembaga itu adalah
lembaga yang kemudian memang berhutang dalam urusan-urusan yang memang harus dibayar kepada individu dan lembaga juga, maka hutang ini akan dicatatkan dan harus dibayarkan juga. Tapi hutang yang berkaitan dengan kepentingan negara atau atas nama negara, G2G, pemerintahan kepada pemerintahan. Nah, ini juga dilihat akan menjadi, apakah ini termasuk dalam perangkap mereka untuk menjajah, atau memang pada waktu itu adalah bagian dari kebutuhan yang memang harus dibayarkan. Ini pun bisa ditunda, bahkan bisa ditutup. Tapi kalau itu bagian dari perangkap mereka, misalnya dulu Indonesia punya hutang kepada IGGI misalnya, lembaga dunia yang memberi hutang kepada Indonesia, kepada IMF, kepada misal negara tertentu, yang negara itu sebenarnya sedang membuat perangkap penggelembungan. Bisa ada di satu negara misalnya, ya kan, membeli vaksin negara lain, ya bukan di sini. Harga vaksin berapa? Negara satu bayar $13. Satu negara yang lain, negara Islam, itu bayar $75 satu ampul misalnya. Kan luar biasa, ini bagaimana jadi hutang. Nah, kalau ditelah seperti itu, maka ini tidak akan menjadi bayar. Kenapa? Karena bagian dari tadi yang menjadi perangkap itu. Tetapi semua hutang-hutang tadi akan direstrukturisasi ulang. Dan hanya akan dibayarkan yang pokoknya saja. Nah, itu yang harus diingat. Kalaupun ada dibayarkan. Baik itu hutang kepada individu, lembaga, atau kepada negara yang memang negara itu misalnya betul memberi hutangan bukan dalam istilahnya perangkap untuk menjajah atau hal-hal trik-trik lainnya. Nah, jadi gimana kalau Daulah Khilafah punya hutang tadi? Ya dah, ya tetap harus dibayar. Kalau hutang itu memang ketentuan yang memang itu. Dan berhutang itu tidak ada masalah. Kalau individu, tapi wajibnya bayar, gitu. Ya, itu harus dibayar. Makanya kemarin utangnya udah masih ada kan? utang nggak ditagih ya, bayaran tabloid ya. Itu misalnya harus bayar gitu kan. Janji-janji kita itu, itu harus dibayar gitu kita ini. Ya, memang gitu. Enak kita nerima utang pas bayarnya itu. Ngapa? Ini Bang Anto pernah juga saya minta utangan. Tapi beres ya Bang Anto ya. Alhamdulillah. Ya biasalah. Namanya hidup kadang kita ada kurang-kurang dikit kan gitu misalnya. Nah itu individu misalnya begitu kan. Nah kalau negara ya tetap juga harus dilihat. Gitulah. Nah, yang jelas makanya tadi dikatakan Daulah Khilafah sejak berdirinya itu harus menjadi negara yang berkemandirian dalam hal ekonomi. Ya. Ini ada pertanyaan. Gitu ya. Nah, misalnya nih dari Om Bob ini. Ini Om. Berarti apabila ada negara yang berkorespondensi, bersurat menyurat lah gitu ya, dengan daulah harus dengan bahasa Arab. Iya. Nah, itu langsung iya. Kenapa? Bahasa resmi. Apabila tidak, statusnya bagaimana? Apakah korespondensi diterima atau ditolak atau tidak dihiraukan? Ya tergantung dia, apalagi kalau misalnya korespondensinya nagih hutang, ya tolak aja, nggak ngerti. Yang jelas bahasa Arab begitu loh. Yang jelas Daulah Khilafah itu secara resmi menerima dan mengeluarkan dalam sistem negara tadi adalah harus dengan bahasa Arab. Kenapa? Wajib. Nggak ada cerita pakai bahasa yang lain. Makanya mereka yang disuruh untuk apa? Mencari penerjemah yang menerjemahkan bahasa Arab itu ke bahasa mereka. Jadi bukan kita yang repot. Nah, terus bila tidak dihiraukan, bagaimana bila surat itu bersifat penting? Misalnya negosiasi politik beserta ancaman. Biarin aja. Orang kita nggak ngerti ancamannya kan biasa aja kan. Udah satu film misalnya diancam nggak bisa baca misalnya jenderalnya.
terserah dia kan. Dan daulah khilafah kalau diancam-ancam, oh makin kuat, makin berani. Mana ada? Kayaknya juga nggak mungkin juga deh mereka ngancam kita. Loh, wong kata Rasulullah SAW juga apa? Aku ditolong, nusirtu birukbatin adui apa namanya? Aku ditolong dari ketakutan musuhku itu sebulan perjalanan. Jadi musuh itu kalau kita misalnya mempersiapkan atau kita nih ada baru sampai ke tempat dia bulan depan, dari sekarang itu dia sudah ketakutan. Itu kata Rasulullah. Saya agak nanti mungkin dicek lagi hadis mata ininya, teks hadisnya. Gitu. Jadi kayaknya kalau mereka ngancam-ngancam kita, apalagi pakai bahasa mereka, ya abaikan saja. Siapa lu? Kan kira-kira gitu. Iya dah. Gitu Om. Jadi biarin aja. Gitu. Kalau misalnya mereka ngancam-ngancam. Karena daulah khilafah berdiri, itu akan menjadi goncangan bagi mereka. Dan menjadi persatuan umat. Iya kan? Jadi nggak ada istilah mundur di situ. Oh, memungkinkan nggak? Mungkin. Oh, kita bisa kok. Kenapa begitu? Masa sih? Nanti gimana dong? Orang pada banyak mati dan sebagainya. Oh, masuk surga. Itu. Nggak ada cerita itu kok misal itu. Para jenderal sekarang, para panglima yang ada. Kita seru, ayo tegakkan khilafah. Dapat apa saya? Saya udah jenderal, saya dapat apa? Loh, kamu dapat surga. Itu yang dibilang Rasulullah kepada siapa? Para sahabat-sahabat Ansor pada saat Baiat Aqabah kedua. Itu luar biasa. Ya Rasulullah, kami ini punya pemimpin, kami punya anak, kami punya harta, kami punya semuanya. Kalau kami misalnya, ini kira-kira bahasa saya gitu ya, menolong engkau, semua akan habis. Anak akan mati, pemimpin akan habis, harta akan habis. Kami dapat apa? Coba. Logika dunia waktu itu. Tapi Rasulullah langsung jawab dengan apa? Dengan keimanan. Satu kata yang Rasul katakan, jannah. Jadi kita bisa bilang kepada panglima sekarang, para jenderal, para militer, para semua orang-orang yang dia itu beragama Islam. Ayo bela Islam ini. Kamu siapa? Dai, nggak kenal apa. Bukan saya yang dibela, Islam yang kamu bela. Dapat apa saya, kata dia? Surga. Loh, memang kamu yang nentuin surga? Bukan, Allah yang menentukan surga. Gitu. Jadi kalau daulah khilafah berdiri, itu akan menjadi sangat kuat. Wah, kayaknya nggak mungkin, ngayal nih. Ya sudah, dulu juga Rasulullah SAW juga dibilang ngayal oleh orang kafir. Gitu. Kenapa? Iman di situ. Kita bisa melihat di situ. Yang kayak gini aja kan, gitu ya. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa baca ya nggak apa-apa. Biarin aja. Pokoknya bahasa Arab pokoknya gitu kan. Apalagi kirim suratnya pakai bahasa Jawa, wah susah. Misal kan ini harus bahasa Sanskerta juga dibuka kan, payah juga kita kan gitu bisa. Nah, itu keunikan daulah khilafah kita. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi ya, terima kasih sama-sama Om. Ini buat kita semuanya. Gimana Mas Bro? Ada pertanyaan? Paham ya? Agak kurang sehat nih, Masya Allah. Syafakumullah. Cukup. Cukup, ada tanya Dek? Ngerti? Ngerti sedikit? Ya, insya Allah ya. Ya, kalau tidak ada, tidak apa, sedikit-sedikit, insya Allah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf, memang kalau kajian pagi, ya, buat tadi ada pertanyaan juga dari salah seorang yang mengikuti di sini. Alhamdulillah, udah bisa. Jadi, bagaimana kalau kajian pagi, at-tafkir, ya tadi pagi agak kurang sehat, jadi nggak bisa ada kajian. Jadi, ya nggak bisa, karena pagi itu adalah kajian buat pondok sebenarnya gitu ya, dan para orang tua, dan juga ya diikutsertakan lah. Tapi bisa diikuti dalam YouTube, di YouTube-nya pondok mungkin bisa diikuti begitu. Karena sudah isya dan sudah waktunya, mari kita tutup sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.